Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Panji Gumilang yang juga pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun menjadi sorotan. Sikap maupun pendapatnya kerap dianggap nyeleneh. Seperti pada Jumat kemarin, sebelum bergerak ke ruang rapat gubernur, Panji sempat menyapa wartawan dengan salam Ibrani khasnya. Shalom Aleichem, ujar Panji sambil mengangkat tangannya. Pengamat terorisme Al-Haidar mengungkapkan, tentang ajaran atau paham Panji Gumilang yang didoktrinkan di Mahat Al-Zaitun kepada anggota NII KW 9 bukanlah ajaran NII Kartosuwirjo. Menurutnya, Panji Gumilang menganut ajaran Isa Bugis yang juga menganggap bahwa paham komunis, Nasakom, merupakan bagian dari ajaran Islam. Ajaran ini pun meyakini Karl Marx adalah rasul. Oleh karena itu, menurut Al-Haidar tak mengherankan ketika Panji Gumilang mengeklaim dirinya bermazhab Soekarno. Panji Gumilang juga mendoktrinkan kepada anggota tentang tidak wajibnya melaksanakan sholat 5 waktu. Sebab yang utama adalah mengumpulkan dana. Dalam paham Isa Bugis yang dianut Panji Gumilang, juga memiliki paham takfiri. Karena itu menganggap orang-orang di luar NII KW 9 adalah kafir yang harus diperangi dan diperbolehkan dirampas hartanya. Hingga akhirnya lambat laun, menurut Al-Haidar, NII KW 9 akan dapat memunculkan orang-orang yang radikal. Sebelumnya sempat beredar video Panji Gumilang menyebut memiliki paham Soekarno. Ia pun mengaku telah menamatkan buku di bawah bendera revolusi. Al-Haidar menilai kesulitan dalam penindakan terhadap Al-Zaitun dan Panji Gumilang adalah karena adanya kekuatan besar di tingkat elit pejabat yang melindungi. Para pejabat tersebut kerap memperoleh dana dari Al-Zaitun. Karena dilindungi oleh kekuatan-kekuatan intelijen. Kekuatan intelijen itu tidak institusional sifatnya, tetapi lebih kepada bersifat personal. Jadi ada orang-orang tertentu yang merasa ini periuk nasi mereka, kalau diganggu, jadi mereka kan tidak korupsi dari negara, mereka mengambilnya dari umat Islam itu, katanya. Menurut Al-Haidar, kedepannya pemerintah dapat mengambil alih pengelolaan Al-Zaitun dan melakukan pembinaan terhadap para santri, wali santri dan guru. Namun, menurutnya yang terpenting juga adalah menyeret Panji Gumilang ke pengadilan atas sejumlah kasus diantaranya penyerobotan tanah warga Indramayu, kasus pelecehan seksual karyawati Al-Zaitun, hingga kasus pencucian uang dari dana yang dikumpulkan masyarakat. Penegakan hukum perlu dilakukan pemerintah, itu pun kalau mampu. Karena pasti jenderal-jenderal yang di belakang Al-Zaitun ini melakukan manuver-manuver karena mereka memiliki jejaring kuasa, pengaruh di berbagai lini. Yang sulit bagi pemerintah untuk bisa mengabaikan pengaruh-pengaruh kekuasaan itu, katanya, pimpinan Pondok Pesantren Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang akhirnya diperiksa tim investigasi bentukan pemerintah provinsi Pemprov Jabar terkait polemik yang sedang terjadi. Jumat, tanggal 23 Juni tahun 2023. Panji datang ke Gedung Sate sekitar pukul 16:09 waktu Indonesia Barat. Panji memberikan penjelasan pada tim investigasi sekitar 1,5 jam. Lalu keluar dari ruang rapat Gubernur Jabar Ridwan Kamil tersebut sekitar pukul 17:26 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua Tim Investigasi Badruzaman M. Yunus, pertemuan hari ini tidak ada hasil yang didapat. Karena, Panji Gumilang enggan memberi keterangan secara langsung dan meminta waktu untuk menjawab pertanyaan. Tadinya kami ingin mengklarifikasi apa yang beredar di masyarakat dan di media, tapi nampaknya beliau itu minta waktu kepada kami untuk mempersiapkan jawaban yang akan kami pertanyakan, ujar Badruzaman kepada wartawan. Badruzaman mengatakan, Panji Gumilang meminta tim investigasi mengirimkan pertanyaan seputar polemik Al-Zaitun kepada dia secara tertulis. Namun, Panji tidak menjawabnya secara langsung. Kami insya Allah nanti akan bikin laporan dulu atas apa yang dilakukan hari ini untuk ditindaklanjuti berikutnya menunggu arahan pimpinan, katanya. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini?
Silahkan berikan komentar dan sarannya. Terima kasih.